Salam jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas penggunaan kata ganti Allah, yaitu kata dia. Ya, sebagaimana yang kita ketahui, umat Islam sangat meyakini bahwa Al-Quran itu adalah wahyu Allah. Apa yang tertulis di dalamnya merupakan kata-kata Allah sendiri. Jadi, konteksnya itu adalah sebagai berikut. Allah berbicara kepada Muhammad, ya. Hanya Muhammad sebagai penerima wahyu. Jadi dengan demikian, Muhammad ini adalah lawan bicara Allah. Gitu. Nah, jadi semua yang tertulis dalam Al-Quran itulah yang didengar oleh Muhammad dari Allah. Nah, sangat menarik kalau kita me, me- melihat melihat penggunaan kata ganti untuk Allah yang digunakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, dalam setiap wahyunya, ya. Kalau kita membaca dalam Al-Qur'an, maka kita akan menemukan setidaknya 4 kata ganti untuk Allah, yaitu engkau, kami, aku, dia, ya. Sekali lagi, keempat kata ini itu diucapkan oleh Allah, lahir dari mulut Allah. Jadi kalau dalam wahyu ada kata engkau yang ditafsirkan sebagai Allah, itu Allah yang mengucapkannya. Ya, demikian juga kami, aku, dan dia. Ya. Nah, pada studi kita kali ini, kita hanya fokus pada kata ganti dia yang ada dalam surah pertama sampai surah ke-57. Nah, jadi separuh dari surah, ya, separuh dari Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an itu kan terdiri dari 114 surah. Nah, jadi separuhnya kita hanya fokus dan kita akan melihat penggunaan kata ganti dia, ya. Nah, kalau kita membaca dari surah pertama sampai ke 57, maka di sana terdapat 712 ayat dengan penggunaan kata ganti dia. Memang tidak tidak semuanya itu tertulis kata dia, tetapi ada juga yang maknanya sama, yaitu nya, yang dimaknai dengan kepemilikan dia, ya. Nah, sekarang dari 712 ayat itu kita hanya mengambil beberapa sampel, ya, untuk kita cermati, ya. Pertama dari surah Al-Baqarah. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya, dari surah Al-An'am, dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Ya, dia itu ditafsir sebagai Allah. Kami juga ditafsirkan sebagai Allah. Bayangkan, dalam satu ayat Allah menggunakan dua kata ganti, dia dan kami. Ya, nah, mari gunakan akal sehatmu. Ya, ya, gunakan akal sehatmu. Contoh yang ketiga, setelah itu Allah menerima tobat orang yang Dia kehendaki. Ya. Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar. Miliknya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Nah, ini dia menggunakan kata nya. Terakhir, itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan, ya, kepadamu. Ya, bla 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 bla.
Mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya. Nah, ini sangat menarik ya, sama seperti dalam surah Al-An'am, dalam satu ayat Allah menggunakan dua kata ganti, kami dan nya. Ya. Jadi sekali lagi harus diingat, harus disadari, semua yang tertulis ini diucapkan oleh Allah, ya, diucapkan oleh Allah. Nah, mari gunakan akal sehatmu. Mari kita berpikir logis, ya. Jadi waktu itu Allah berkata kepada Muhammad, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Dia telah menundukkan matahari. Siapa dia itu? Dia itu adalah Allah. Jika yang berbicara juga adalah Allah, dan yang dikatakan itu juga adalah Allah, maka haruslah dikatakan Allah ada dua. Ya, logis ya? Jika yang berbicara adalah Allah, dan yang disebut itu juga adalah Allah, maka ada dua Allah. Nah, berhadapan dengan problem ini, sering kita mendengarkan ulama-ulama Islam berasionalisasi, ya. Mereka mengatakan bahwa itu diucapkan oleh Jibril. Jibril itu adalah utusan Allah. Ingat, sebagai utusan yang disampaikan itu adalah kata-kata yang mengutus. Nah, mari kita lihat sekali lagi. Kita ambil sampel dari surah Al-Baqarah. Dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Jadi, kalau dikatakan ini merupakan kata Jibril yang menyampaikan kepada Muhammad, jadi konteksnya waktu itu Jibril berbicara kepada Muhammad. Muhammad adalah lawan bicara Jibril. Ya. Kalau ini yang diambil, maka Al-Quran langsung dari Allah itu gugur. Ya. Pemahaman Al-Quran langsung dari Allah itu tidak. Karena terbukti bukan Allah yang menyampaikannya, tetapi Jibril. Ya. Jibril yang menyampaikan. Jadi bukan langsung dari Allah. Maka argumen Al-Quran itu langsung dari Allah itu hanya omong kosong. Langsung gugur. Selain itu juga mari kita kembali fokus kepada ayat kita. Ya. Nah, ini dikatakan bahwa ini merupakan wahyu Allah yang disampaikan oleh Jibril. Nah, gunakanlah logika akal sehatmu. Ya. Dan Jibril mengatakan, ini kan kata-kata Jibril kepada Muhammad, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa, tidak ada Tuhan selain Dia. Ya. Kalau kita berpikir waras, berpikir logis, maka kita akan mengatakan bahwa ini bukan kata-kata Allah, tetapi kata-kata Jibril. Ya. Ini murni kata-kata Jibril, bukan kata-kata Allah. Kalau seandainya kata-kata Allah yang disampaikan oleh Jibril, maka Jibril harus berkata, Allah berfirman, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan selain Dia. Harusnya begitu. Harusnya diawali dengan Allah berfirman. Ya. Nah, ini kan tidak. Nah, jika ini merupakan kata-kata Jibril, maka ini sekaligus mau menjelaskan penggunaan kata ganti kami. Ya, bahwa yang dimaksud dengan kami yang sering muncul dalam Al-Quran itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Jibril. Dan jika memang demikian, maka dapatlah dikatakan Jibril itu setara dengan Allah. Ya. Di satu sisi Allah melarang mempersekutukan, menduakan Dia, tetapi di sisi lain tampak jelas Jibril telah setara dengan Allah. Rasionalisasi lain
Seringkali ulama mengatakan, oh ini Allah sedang mendikte Muhammad supaya Muhammad mengulangi lagi apa yang dikatakan oleh Allah. Benarkah logika seperti ini? Tidak. Seharusnya Allah mengatakan, katakanlah, dan Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Model wahyu diawali dengan katakanlah banyak kita jumpai dalam Al-Quran. Tetapi ini tidak. Nah, sekali lagi mau menunjukkan rasionalisasi ulama Islam itu ngawur dan tidak benar. Dan ini menegaskan Allah ada dua. Allah Islam ada dua. Ya. Sekian dan terima kasih.